Halo Sobat Masema, hari ini saya ada di pabrik eh, pembuatan mesin French fries production line. Jadi di belakang saya ada mesin display yang kita bisa lihat dan saya bisa jelaskan dengan kapasitas 500 kilogram per jam outputnya. Jadi ini French fries production line dari potato fruitnya sampai ke hasil jadi siap di freezing dan siap di packing. Itu. Mari kita lihat dari proses dari awalnya buah kentang itu masuk ke dalam mesin ini. Tuh. Nah, saat di proses ini kentang buahnya itu akan ditumpahkan ke sini, sak per sak akan di ini akan lumayan penuh dengan air 50% volume di sini tuh akan ada air dan dari sini akan kentangnya akan dibawa dengan conveyor ke atas. Step selanjutnya kita bisa lihat dari sini saja. Setelah potato fruitnya naik ke atas, dia itu akan melalui proses peeling dengan sikat-sikat yang ada di sini dan juga disiram dengan air di sini. Kuncinya adalah kalau kalian taruh hanya sedikit nanti potato skinnya itu nggak begitu kurang, nggak begitu terkupas. Jadi kuncinya adalah semakin banyak yang kalian taruh, semakin bagus hasil peeling yang keluar dari mesin ini. Dia akan mengikat si potato skinnya sampai hilang dan masuk ke mesin selanjutnya untuk disortir. Dan disortir ini adalah proses manual. Jadi akan ada 2, 3, 4 operator di sini. Saat mesin berjalan feeding terus, potato fruitnya masuk ke sini. Dia akan sortir mana yang bagus mana dia akan placing di bar tengah ini, area tengah ini. Jadi bisa ada dua sisi ya, sebelah kiri dan sebelah kanan bisa ada proses penyortiran gitu. Dan dia akan dipotong ke bagian cutting machine. Ini mesin potong potatonya ini bisa customize juga. Kalian mau shoestring fries, mau yang lebih tebal, apa mau yang thick cut chips juga bisa juga di customize. Ini intinya untuk memotong bongkahan potato langsung menjadi bongkahan yang lebih kecil, gitu. Yang intinya menjadi potato. Nah setelah itu ini masuk ke mesin cuci kentang karena kentang secara natural banyak starchnya. Starchnya itu dicuci biar agak hilang sedikit, gitu. Hilang sedikit lebih bersih. Masuk ke mesin selanjutnya. Conveyor ke atas. Kalian tahu saat mesin cuci ini berjalan, ini kan dia ada kayak kanan dari angin juga, ada bubble, ada air pressure-nya yang dari bawah ke atas untuk ada banyak gelembungnya yang bisa keluar dari mesin ini dan integritas si kentang ini bisa rusak saat bubble-bubble ini mengenai produk kentangnya gitu. Jadi di sini adalah melalui proses sortir manual lagi. Semi auto saya bisa bilang karena ini sikat akan berjalan, nanti bongkahan-bongkahan kecil yang tidak bagus akan drop ke bawah. Sedangkan yang baik akan melewat ke sebelah kiri gitu. Nah ini untuk rejectnya di bawah ada tray, nggak usah dikasih lihat nggak apa-apa, dia bisa di bawah. Ya, dan setelah sortir lagi, dia akan pindah ke mesin untuk drying. Karena habis dicuci kan basah, dia harus melalui proses drying. Setelah lebih kering, dia akan melalui proses blanching yang menggunakan air panas untuk menjaga integritas si kentang menjadi lebih kuat dan menjaga warnanya jadi agar tidak terlalu hitam saat frying. Jadi untuk menjaga warnanya jadi agak lebih bagus warnanya dan integritas si kentangnya nggak rusak gitu saat frying. Nah ini blanching mesinnya lumayan panjang, sekitar 5 meter ya, dengan lebar conveyor 50 cm gitu. Dan ini bisa diangkat ya untuk proses cleaning kalian gitu. Setelah lewat proses blanching, integritas si kentang sudah lebih baik, dia akan melalui mesin vibrator gitu.
Mesin vibrasi ini akan mengurangi kadar air si kentang juga setelah di blanching kan banyak air, sini akan mengurangi lagi gitu. Setelah direndam, dia harus dikeluarin lagi airnya untuk menyiapkan dia untuk proses frying gitu. Nah, setelah vibrating mesinnya selesai, kentangnya melaju ke mesin cooling fan lagi. Dia lewatin cooling fan lagi biar lebih dingin dan lebih siap dan lebih kering untuk lebih siap digoreng. Itu ya. Nah, next steps selanjutnya part yang paling krusial itu masuk ke mesin frying. Ini juga lebarnya 50 cm, panjangnya 5 meter. Gitu. Untuk satu production line ini itu kapasitasnya di 500 kg per jam. Jadi kalian bisa hitung kira-kira kalau 8 jam kerja atau 2 shift, 3 shift, kalian udah bisa kebayang dalam satu hari bisa produksi berapa kilogram kentang gitu ya. Nah, untuk ini dia akan masuk ke dalam fry. Ini kan lagi posisi diangkat. Jika diturunkan ini memang sudah posisi siap untuk dimasukkan produk gitu. Di proses frying ini dia menggunakan sistem pemanas elektrik itu karena elektrik itu sistem pemanas yang paling stabil gitu ya. Dan di dalam mesin ini sudah ada pendorongnya atau kayak ada pedalnya untuk mendorong produk dari ujung conveyor sampai ujung conveyor. Ada pedalnya dan juga ada pedal-pedal kecil yang bisa memindahkan produk dan separate dan memisahkan produk satu dan yang lainnya gitu. Jadi nggak nempel-nempel di dalam mesin ini. Dan itu setelah frying dia akan lanjut ke mesin selanjutnya lewat wire mesh conveyor, dia akan naik ke atas. Dan step terakhir dia akan melalui proses cooling. Nah, cooling ini step terakhir dia hanya menggunakan angin saja ditiup sampai kering. Dari sini kalian sudah bisa siap untuk melalui proses packing jika mau short shelf life atau kalian mau masuk ke blast freezer lagi untuk siap di packing untuk long shelf life production gitu. Jadi setelah dari mesin ini sudah bebas ya kalian bisa apain saja si produknya atau kalian mau bumbuin lagi si kentangnya juga bisa sebelum masuk packing. Jadi bisa lebih dieksplor lagi dan explorationnya limitless gitu. Jadi untuk mesin French fries production line 500 kg ini sampai sini aja. Jika ada pertanyaan boleh langsung ke website kita atau kontak WhatsApp kita selanjutnya dan terima kasih.